di antara cewek teman itu kan beda kalau di antara kayak cowok temenan. Ngerti nggak? Ya. Lu cowok sama cowok temenan mungkin nggak, aku ada masalah bar gitu ya kan, tiba-tiba masalah apa nih? Iya. Selama deket nggak pernah ada masalah apa-apaan. Iya. Hari ini kita bersama teman kita yaitu Barat. Apa kabar Bar? Baik, alhamdulillah. Mantap. Si hidup. Iya lah, harus hidup ya. Udah lama banget kita nggak ketemu Bar. Iya emang. Bisa ketemu di kampus simpangan doang ya kan, di koridor kan. Udah gitu doang. Lu nongkrong sih. Makanya. Lu ya, di tongkrongan mulu. Iya emang ya, lu di atas mulu kan. Iya. Kalau nggak ada atas pulang. Iya, pulang udah. Nggak ada pulang kita mah. Kita ketemunya bertiga gara-gara apa sih dulu? Kebetulan kita waktu masih maba kan sparring futsal. Oh iya. Sebenarnya awal pertama kali gue masuk kelas dia. Iya, Salah terus dia pindah. Salah kelas. Kenapa? Dia. Salah kelas awalnya. Tahu Gue dia. tiba-tiba masuk. Dia harusnya kelas H. Awal gue tuh gue ngeliat namanya itu di I. Oh. Terus pas gue itu kok gue nggak dipanggil kata gue pas di absen. Terus gue ngecek lagi ternyata gue kerasa digituin si Seba gue di line. Kata gue besoknya untung langsung gitu. Nggak berhari-hari tuh. Ya cuman kita juga satu organisasi nggak sih? Iya. Dari situ juga kadang-kadang kenal, wah nih orang Bara nih tahu gue gitu kan. LKH juga gue sempat ikut kan. Iya, LKH lu tim apa dah? LKH lupa gue. Lupa ya? Lupa deh gue nggak inget gitu dah pokoknya. Terus gue di maba tuh gue kenal lu Bar. Oh iya. Iya, gue tahu lu. Lu tuh mirip Beo sama Vandika. Sumpah ada kalau kepala lu botak. Kalau botak ya? Banyak banget yang mau ngomong gitu aja. Tapi kalau botak bener sih kalau Bener aja. Kalau botak bener. Gue kira lu, gue tuh abang ada tuh Kagak ya. sih, kagak. Pas main futsal, aja temen gue yang mana nih? Bingung ya. Bingung. Terus apa nih kesibukannya nih? Oh baru kelar sidang gue alhamdulillah akhirnya setelah 5 tahun lulus juga ya kan. Akhirnya ya. Akhirnya lah alhamdulillah. Udah nggak ada beban. Ya beban baru lah jadinya. Iya, cuy. beban Bener sih. baru lah. Habis sidang tuh lu bingung pasti. Iya. Kira. Kecuali lu udah nyiapin dari sebelum-sebelumnya. Cuma ibaratnya kan bisa nafas lah gitu. Iya sih. Dari Nggak ada yang ngejer Iya. kan. Iya ada tenangnya sih cuma ya jatuhnya ya tujuan baru lah ya. Iya, betul. Tujuan baru gitu. Habis sidang lu nggak nyari-nyari gawean gitu? Belum nih kan gue belum yudisium kan abis baru kelar apa hardcover terus apa pesantren yudisium apa segala macam ya ini nunggu yudisium tanggal 25 ini gitu. Oh 25 ini 25 Agustus ini yudisium terus ya baru lah setelah itu baru ya? baru lah Terus susah cuy, lagi nyari kerjaan zaman sekarang. sekarang lagi covid juga. Walaupun sebenarnya ada lumayan juga sih yang mulai buka kan. Cuman ya tetap aja susah pasti gitu. Walaupun banyak ya, Iya. pohon kerjaan cuman ya saingannya juga banyak tuh. Iya. Yang berhenti kerja kan gara-gara PHK atau segala macam kan Banyak. sama aja, banyak juga. Tapi gimana skripsi aman ya? aman sih biasalah lu habis sempro kan dicuekin dulu tuh ya kan Pasti cok, pasti cuekin lu dulu tuh kayak ya tenang deh gue Iya. udah sempro gitu kan. ya sempro berasa sidang akhir kan kayaknya habis tegang nih kalau cuma gitu doang kan nih revisi ngerjain bab 2 habis itu tadi dicuekin aja tuh udah kan Bener-bener. cuekin nah tuh sampai akhirnya waktu itu sampai bulan Juni apa kan deadline-nya itu tuh Juli akhir ya Juli pertengahan kalau nggak salah sampai bulan Juni awal tuh baru tuh mau ngerjain kan ada lah apa cobaan Ya Waduh, cobaan kayak berat banget tuh rasanya tuh cobaan ngomongnya. nggak tahu ya sebenarnya kalau bagi gue tuh ya nggak tahu ya namanya orang beda-beda kan kayak benar. bagi si A nih berat bagi si B belum tentu Iya. bagi si C Kemampuan enteng. orang beda-beda. Tapi emang bener cuy kalau lu lagi emang ngerasain jalanin kayak skripsian lah, terus lu ditimpa pressure sama lain lah, iya, kena sama gedor masalah. ya kan ibaratkan sama masalah lain kayaknya aduh orang kita nggak ngapa-ngapain aja kayaknya berat gitu Iya, ya kan benar. apalagi ada ini biasa masalah ya masalah cewek lah biasa aja deh jadi kan gue kan baru putus 2017 tuh udah lama banget lah nggak pacaran 2017 Maret 2017 Maret sampai sekarang 2021 tuh 4 tahun 4 lah tahun cuy. 4 tahun. deket-deket sih ada sama cewek deket anak kampus sih ada Ya, standar lah cowok lah. Cabangnya tetap aja ada. yang normal ya kan ada lah ya, tapi yang kejadian sih enggak gitu kan ya biasanya sih gitu-gitu aja kayak udah deket udah kenal apa segala macem giliran mau jalan tahu gue cuma bawa motor akhirnya kayak udah jelas sekali doang terus bahasa sekarang namanya lama-lama nggak bahas tuh ghosting ya kan Kenapa kayak gitu ya?
gara-gara cowok yang naik motor. Banyak anjing kayak Banyak. maksudnya kayak kenapa? Maksudnya ekspektasi giliran udah deket apa segala macam dikira tuh gue pasti bawa mobil anjing kayak maksud gue ya emang kenapa sih gitu kalau bawa motor ya maksud Iya gue, sih. tapi ya Saya udah Ya itu sih, kan gitu. kita juga Iya. nggak nyalahin. Iya, tapi Apa, ceweknya juga. iya tapi ya udah ya udah nggak apa-apa gitu terserah. Nah ya mungkin kayak gitu-gitu aja mungkin kayak nggak jadinya kayak mungkin ya entah lama-lama gue nya nggak serap juga akhirnya kayak oh ya udah nih nggak akan workout nih di antara kita Iya. nih jadi ya udah sama-sama enak apa segala macam udah gitu. Nah ini ada nih paling terakhir banget nih deket sama ada kenal sama cewek lah pokoknya di sekitaran barat juga rumahnya Jakarta Barat juga di kampus ini adalah di barat kenal tuh bulan-bulan Februari awal kalau nggak salah. Baru ya. Oh pas Dari pas awal. lo lagi skripsi berarti. Lagi skripsi yang ini sekarang. Terus udah tuh kenal, temu apa segala macem. Jadi tuh something in common di antara kita berdua tuh sama-sama hobi main biliar, Wih. sama-sama hobi main BL tuh. Biasanya emang kalau cewek yang apa ya, yang suka main BL tuh bikin tertarik cowok, Cok. Iya, tapi ya akhirnya ya udah gitu akhirnya. Maksud gua gini loh, kayak BL itu kan ibaratnya identik dengan kebanyakan cowok ya. Iya, Dia jarang-jarang kan, jarang-jarang Jadi- kan. jadi kayak unik tertarik lah ya, gitu. unik Iya. lah. Benar. Terus udah lah akhirnya ya pertama kali ketemu main BL lah kita bareng apa segala macem ya kita nggak mau nafik lah kita kalau ngeliat cewek apa segala macem dari fisiknya dulu kan Iya. mana mungkin sih Yang kita- masa baru kenal Ya tiba-tiba kan. ini kayaknya kayak kamu baik. kayaknya kamu iya nggak mungkin kan tahu dari mana ya Makanya. tahu dari mana ngobrol belum apa belum Betul, kan iya, Ya, makanya. udah tuh akhirnya ya udah main BL terus kayaknya oh ini kayaknya bagi gue kayak oke nih gitu ya kan oke nih terus temu lagi ya keseringan emang main BL jadi karena emang hobi aja ya kan terus akhirnya udah tuh deket nah dari pengalaman gue deket sama cewek tuh kan kayak kebanyakan tuh rada sulit lah apa sampai di tahap kayak sama satu sama lain saling ngobrol banyak saling terbuka satu sama lain Iya. lama lah tahapnya tapi kok sama yang ini kayak rasanya kok sebulan aja tuh perkembangannya udah banyak gitu loh sampai pada akhirnya sebulan 2 bulan kayak akhirnya gue terbuka tentang diri gue bilang kayak kan ngomongnya udah aku kamu ya ngomong dari awal sebenarnya dari awal kenal tuh emang tipenya ngomongnya aku kamu jadi kayak Paham. nggak ada transisi dari gue ke lu ke aku kamu Iya. kan kayaknya spesial banget tuh Iya. tapi dari awal nih Dari kan awal kenal. ngomongnya udah aku kamu jadi ya udah gitu biasa Nah. gue tuh serang aku tuh bukan kayak cowok yang boleh bebas keluar malam apa segala macam dulu gue tuh kuliah emang gitu nongkrong apa segala macam cuma sempat dibebasin taunya terlalu liar gue nya jadinya akhirnya Sudah biasa. dikat lagi lah pokoknya dikontrol lagi mulai sejak covid apalagi kan kita jarang keluar apa segala macam jadinya makin sekarang makin ketat gitu kan jadi gue bilang kayak ya aku gini kalau mau keluar kayak paling dari sore sampai ya paling jam 7 jam 8 balik gitu apa segala macam aku nggak bisa yang kayak nemenin kamu sampai malam kita habis kesini sampai malam enggak gitu terus yang kedua juga aku masih kuliah jadi nggak usah ngarepin kayak aku bisa apa ngeroyalin kamu apa segala macam apa enggak gitu kan yang ketiga kayak kamu lihat sendiri setiap aku main bola aku bawa motor doang kita mau kemana-mana kalau misalkan kamu mau aku jemput ya udah ayo aku jemput pakai motor ini gitu ya kan nah hal-hal itu yang gue terus terang ke dia itu nggak ada jadi masalah bagi dia sama sekali Pelanggan ya. iya sumpah nggak ada yang jadi Tapi masalah dari lu juga bagus sih, Bar. Kayak lu bilang dari awal gitu. karena apa ya Lu nggak mau buat pelajaran dari sebelum-sebelumnya gue deket sama cewek Iya, benar. iya kan kayak Nah, iya. daripada nanti kayak takutnya ceweknya tuh berekspektasi. iya berekspektasi apa segala macem ini gue bilang oh nih gue kayak gini gitu lanjut apa enggak gitu Iya, mau lanjut apa enggak gitu kan ya udah nanti nggak ada masalah kan ya udah kita makan lah membela apa segala macam deket lah terus dia juga udah di tahap yang kayak ngabarin apa segala macem ya kan kayak yang tiap malam teleponan walaupun kayak sejam 2 jam apa segala macam udah di tahap itu ya kan di tahap itu nah ya terus dia nih punya ya namanya cewek kan pasti kan punya temen cewek dong Iya. ya kan cewek lu punya ya kan Pasti pasti lah. mantan lo juga punya temen cewek ya kan Benar-benar. nah yang kita tahu kan di antara cewek teman itu kan beda kalau di antara kayak cowok temenan
Ngerti nggak? Bener banget, cuy. Lu cowok sama cowok temenan mungkin nggak lu kalau misalkan galau apa segala macam lu telepon teman lu yang cowok terus lu atau enggak lu chat panjang lebar berparagraf gitu cerita masa lalu enggak kan? Enggak sih. Lo Iya masa? Wah. Gue ya ke Galda. iya tapi jarang kan? Jarang sih. Jarang kan? Galda doang yang mau denger cerita. Lo nggak pernah update story Galda ini lo apa 911 gue gitu ya kan? Nggak pernah kan? Kalau cewek banyak begitu Iya, kan? cewek banyak. Iya kan? Apa segala macem lah. Kalau cewek kan gitu bisa kayak cerita kapan aja sedekat itulah. Sedangkan kita kalau cowok kan kayak kalau misalkan ditanya aja, oh si Ani jarang nongkrong nih, kenapa nih anak gitu kan ditanya lu lagi kenapa gitu ya kan? Iya. Atau enggak ketika si A ini baru keluar rumah terus akhirnya nongkrong baru cerita lah kemarin ada masalah ini Iya. Kalau cowok kan kita gitu Iya, ya iya. kan. Kalau cewek kan emang kayak gitu kita wajar. Mereka nge-mall bareng apa segala macem Sudah biasa. Udah biasa gitu kan. Kayak mereka juga diantara cewek kayak selamat ya sayang gelar sarjananya gitu apa segala macam kan diantara cewek wajar. Kalau Wajar kita banget sih. sama cowok, Iya. aduh, gimana Kalau ya? cowok kan kalau nggak nyet lah, anjing lah, segala macem gitu ya Bangsat, kan. selamat ya bangsat. Iya. Nah udah nih, nah jadi sebut aja nih si cewek ini si B lah, punya temen si A. Dari awal-awal deket sama gue tuh dia udah bilang, oh aku nih punya teman si A ini temen deket aku banget. Ini tuh senior aku di kampus, tapi dia udah lulus. Nah, selisih umurnya jauh lah sama si B ini, si A nih. Si A ini udah lulus, udah kerja nih. Si B ini sedangkan yang cewek yang gue deket ini masih kuliah kan. Oh ya udah gitu ya kan. Jadi selama gue kenal dia, setiap gue habis main BL sama dia, setiap gue habis jalan sama dia kemana segala macem, kayak tadi gue bilang, main ketemu dari jam 3 jam 4 lah sore apa segala macem. Nyokap gue balik kantor maghrib jam 7-an gue udah bisa ada di rumah. Jadi gue balik sekitar jam abis maghrib gitulah ada di rumah gue ya kan. Nah setiap abis kelar sama gue main atau jalan atau main BL apa segala macem, selalu ke tempatnya temennya ini si A, entah ke kosannya, entah main mereka makan kemana apa segala macem. Gue sebagai cowok ngeliat kayak gitu Wajar. iya wajar banget gitu. Wajar banget sih, Iya. benar. Sedangkan pada saat itu gue masih kayak gue jujur aja gue sebelumnya gue nggak demen nggak bukan tipe gue cewek yang punya banyak temen cowok yang mainnya kan ada tuh cewek yang lebih Circle-nya cowok lah, circle-nya ya. sama cowok karena katanya cewek banyak drama lah gini jadi Lebih nyaman sama cowok temen-temennya. gue tuh tadinya nggak suka sama yang kayak gitu jadi selagi emang masih temennya cewek gue masih oh ya udah gitu ya kan terserah gue nggak mau ngekang kayak kok kamu setiap habis sama aku selalu main sama dia sih apa sih ya bodo amat gitu ya udah terserah. Nah udah tuh gitu terus sampai jadi si B ini umur masih 18 lah masih 18 masih 20 lah 2 tahun di bawah kita masih 20 lah. Gue ngerasain pada saat gue umur gitu belum ada COVID gue tuh lagi liar-liarnya men, lagi nggak bisa yang kayak cuma di rumah doang. Iya nggak sih, sedangkan benar. keadaan kayak gini memaksa dia untuk di rumah doang segala macam. Benar. Nah dia nggak bisa, sedangkan dia juga sama orang tuanya bebas, ya kan. Jadi di mana kita kan ketemu nggak tiap hari, kayak seminggu 2 kali 3 kali lah. Setiap lagi nggak ketemu gue, dia selalu main ke tempatnya A inilah, entah di kosannya, entah apa segala macam. Dan gue kan nggak nanya-nanya kayak Ngapain berdua, sih? Gitu. ngapain sih berdua doang apa segala macam. Enggak, bodo amat. Oh ya udah, sedangkan kayak setiap lagi main sama temennya jarang megang HP itu hal lumrah lah. Gue juga nggak kayak nuntut dia mesti balas gue cepet apa segala macem. Gue tahu dia lagi sama temennya. Toh juga gue tahu ketika nanti dia lagi OTW balik dari tempatnya si A ini, dia selalu telepon gue kayak di jalan pulang dia nyetir, teleponan sama gue apa segala macam. Jadi gue kayak ya no worries lah gitu ya kan. Dia tuh berjalan normal. Oh iya, jadi tuh dia tuh BTW main ke tempat si A ini karena si B ini orangnya bebas sama orang tuanya. Jadi ya kayak pulang jam 12, jam 1 ya segala macam sih kayak biasa aja gitu, udah hal biasa lah gitu. Gue kan nggak deketin cewek atau nyari cewek juga nggak yang harus kayak harus anak baik-baik banget nih, yang nggak ngerokok, yang nggak minum apa segala. Gue biasa aja. Selagi masih cuma ngerokok sama minum sih gue nggak masalah gitu, ya kan. Gue nggak yang nyari yang gimana nggak masalah. Tapi dia bilang nih lagi ke tempat A, lagi rame juga sama temen-temennya di kosannya siapa apa segala macem. Bar, aku lagi minumnya sama teman-teman aku malam ini apa segala macem. Oh ya udah gitu, hati-hati aja lu pulangnya nyetirnya apa segala macem gitu kan. Sedangkan pas pulang nyetirnya tuh gue temenin teleponan sama gue. Udah gitu-gitulah. Sampai
pada akhirnya itu Februari, Maret, April. Bulan April. April pertengahan deh, mau ke akhir tanggal 20-an April lah, apa kalau nggak salah. Habis sempro kan tuh April pertengahan apa April awal kan sempro, kelar sempro. Dan nih ada nih kejadian. Gue ceritain ke kalian tuh kan rutinitasnya dia gitu tuh, hampir tiap hari main ke tempatnya si A ini dan sama temen-temennya juga. Ada suatu malam tuh sampai kayak dia jam 1 belum ada kabar mau balik. Ya kan. Nah, gue di situ tuh udah baper men sama dia. Gue udah baper sama dia. Gue udah baper. Jadi lu kayak wondering lah, lu dia ngapain nih? Iya, gue udah wondering nih. Nah, oh iya. Terus sebelum kejadian itu gue cerita dulu, gue lupa nih ke skip. Gue sempet nembak dia men. Sempet, udah sempet tuh. Terus bulan itu April awal tuh sebelum sempro. Sengaja men pengen kayak sempro ada yang nyemangatin gitu. Benar, bisa. Strategi itu bisa dipakai gitu. Ya benar. tapi emang iya sih, gue butuh semangat tuh. Kayak tadi gue bilang, ini sebulan aja kok perkembangannya udah banyak nih, udah saling terbuka kayak orang tuanya dia ngapain apa, kerjanya ngapain apa segala macam, kondisi keluarganya. Gue pun terbuka apa segala macam gini dan dia nerima keadaan gue semuanya. Gue juga ngelihat dia fine aja. Ya udah sebulan lebih 2 bulan. Mungkin gue akuin pada saat itu guenya ngebet pacaran kali ya. Tanpa gue munafik nih, gue kayaknya gue ngebet pada saat itu. Karena baru sebulan 2 bulan doang. Tiba-tiba kita lagi makan di mana gitu, akhirnya gue ajak ngobrol, gue tembak. Jawabannya gini, belum Bar, nggak sekarang, dia bilang nggak sekarang, ini masih kecepatan. Iya kan, masih juga itu. Ya kita, ya aku butuh waktu gitu loh, nggak secepat ini. Wajar sih. Gue dibilang kayak gitu, gue asli gue santai banget, kayak walaupun ya kasarnya jawabannya no lah, ya kan, tapi kayak lu nggak kecewa-kecewa banget lah. bahkan gue gak kecewa, Iya. bahkan gue gak kecewa, gue kayak oh ya udah, yang penting kan kayak oh ya udah belum nih, berarti emang gue nya blunder dikit nih, gue kecepetan gitu kan. Nafsuan emang. tapi emang ada beberapa cewek yang apa ya, yang nggak mau nunggu lama juga sih. Makanya gue kan daripada gue gambling ini cewek maunya kayak nunggu gue nembak apa maunya butuh waktu, mendingan gue coba, karena kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu. Ya, kan? benar. Itu benar sih, benar. Udah. Dengarkan tuh. Gue coba lah akhirnya jawabannya begitulah. Gue nggak ada bad mood, nggak ada apa men, lanjut ngobrol aja. Terus juga setelah kita kelar ketemu, pulangnya cetan apa segala macam, teleponan masih biasa aja gitu. Nah balik lagi ke kejadian ini nih, ada bulan April akhir lah, tanggal 20-an gue udah kelar sempro, jam 1 belum ada kabar, lagi tempat si A sama temen-temennya juga yang lain, circle-nya dia deh nih pokoknya. Jam 1 nggak ada kabar, jam 2 nggak ada kabar. Padahal gue nggak niat nungguin sih, nggak tahu ya, udah kebawa apa hawa-hawa bucin kayak rasanya sosok khawatir gitu ya kan. Pasti bakal begitu. Kayak tidur aja sosok lu nggak tenang. Gue tahan terus melek lagi, lihat HP lagi belum ada kabar. Nah, sampai akhirnya jam setengah 4 dia baru ngabarin. Aku baru nyampe rumah gitu ya kan. Aku baru nyampe rumah nih. Sebenarnya dari tadi sih baru lumayan, cuma aku baru megang HP aja gitu ya kan. Terus gue tanya baik-baik ya, kenapa, kemana aja, kenapa-napa kan. Ya gitulah hal-hal lu sebagai cowok ke deket cewek apa sih lo tanyain gitu kan. Terus dia bilang, aku ada masalah Bar gitu ya kan. Tiba-tiba masalah apa nih? Selama deket gak pernah ada masalah apa-apaan. Maksudnya masalah dia sama keluarganya kah? Masalah dia sama temennya kah? Lu panik gak? Apalagi dong ngobrolnya pagi kan? Iya, gue panik enggak, penasaran iya sebenarnya. Bikin gak bisa tidur tuh. Iya, sebenarnya karena kalau misalkan dibawa panik, bukan siapa-siapa juga gitu ya kan. Jatuhnya lebih ke kepo. Kenapa? Terus dia bilang, aku ada masalah sama si A, aku berantem sama si A tadi. Oh, yang ada di pikiran gue kan kayak berantem antar teman dan temen cewek, berantem sama sahabatnya sahabatan lah aja. Setelah itu gue tanya dong, kenapa masalahnya gitu ya kan, namanya dia mau curhat kan gue pancing dong, buka tahu nggak mau cerita Bar gitu ya kan. Oh yakin nggak mau cerita gitu ya kan. Iya Bar, aku nggak mau cerita, aku nggak mau dipus orangnya, kalau aku nggak bilang nggak mau cerita aku nggak mau, dia bilang nanti kalau misalkan aku mau cerita juga aku cerita sendiri. Oh ya udah fine gitu ya kan. Udah jam 4 ya udah tidur lah, tidur bangun jam 10 pagi, setengah 11 lah, chatan lagi good morning apa segala macam gitu-gitulah. Megang HP, gue lagi sarapan, ada DM masuk,
kan IG gue di private, jadi DM masuk kan jatuhnya ke request kan. Iya, request. Si A ini, gue nggak follow-followan sama si A, gue nggak kenal sama si A, gue nggak pernah chatan sama si A. IG-nya, tapi gue tahu IG-nya si A gitu, tapi nggak follow-followan aja. Set, nge-DM gue panjang, ada bahasa Indonesia satu paragraf, bahasa Inggris macam lah. Bahasa Chinese satu Bahasa Inggris. Collab aja. Ada lah banyak lah. Gue baca nih. Nah, ini gue baca. Set. Wah, shock gue bacanya. Ada juga di chatnya si A ini yang dikirim ke gue ini, ada screenshotannya chatnya si B ke si A. Paham gak maksud gue? Ya kan? Set. Gue bacanya shock, man. Apaan tuh emang isinya? Nah, pas gue baca itu, gue positive thinking aja, ya kan, positive thinking aja deh. Pokoknya intinya di chatnya di DM-nya si A ke gue ini nih menyatakan bahwa berantemnya mereka tuh berantem orang pacaran, men. Berantem orang pacaran putus lah. Damn. Baik, jadi si B sama si A tadinya kepintas pikiran itu, tapi gue mencoba nalar untuk positive thinking, ya kan? Itu kan yang namanya kita baca sesuatu kan kebesit pikiran, ya kan? Ada aja. Positive thinking aja gue screenshot, gue chat ke si B. Belum gue kirim screenshotannya, gue tanya dulu, kamu masih yakin nggak mau cerita kamu sama si A kenapa berantemnya gitu ya kan? Enggak, Bar, aku nggak mau. Kenapa kamu masih maksa sih? Gue kasih screenshotannya. Enggak, nih aku nggak maksa. Tapi si A ini nge-DM aku begini. Tak. Di read 10 menit, 15 menit. Si B balas gini ke gue. Iya, Bar, aku mau jujur sama kamu. Mau jujuri. Karena di chatnya nanti lah ya, gue kasih lihat lah. Soalnya bahasa Inggris anak Jaksel gimana sih? Nanti nggak campur. Ya sebenarnya nggak campur banget, cuma ya gitulah gitulah, kalian tahu sendiri lah. Nah, pas gue screenshotin itu dia nggak bisa ngelak apa-apa lagi karena situ jelas banget sih, makanya gue shock gitu loh. Iya, orang sampai si A nge-DM lu kan? Iya, nge-DM gue kan, set. Udah tuh nggak bisa ngelak, nggak bisa apa-apa lagi. Ngakunya gini. Iya, Bar, aku mau jujur sama kamu, sebelumnya aku minta maaf banget ya pas segala macem, masih ada minta maafnya. Aku minta maaf banget ya pas segala macem, set. Iya, Bar, aku mau jujur, aku tuh sebenarnya bisex. Gitu pertamanya. Tapi kan pada saat itu kan gue gue shock nggak sih, kayak gue bacanya itu hari Rabu, gue inget banget hari Rabu, tapi gue lupa tanggal berapa. Di hari Rabu itu memang gue sama si B ini emang udah dari rencana dari kemarin bakal ketemuan makan nanti jam 3 gitu ya kan, sore. Chat dia panjang lebar, iya Bar, aku bisa dijelasin gini. Aku sama si A emang gini, ternyata selama ini apa segala macam. Terus gue bilang stop. Udah nggak usah ngetik panjang-panjang di chat, stop. Nanti aja ketemu ya. Kamu jelasin langsung gitu ya kan. Iya benar. Gue di situ makan sarapan nggak gue habisin, men. Gue langsung rokok anjing. Bad mood. Overthinking lo tuh. Ih, parah anjing, nih kayak ini beneran gak sih? Gue masih tidur kali nih. Ini mimpi kali gitu. Bangun ya dong, kan? gitu. Ini prank nih. Iya. Udah, akhirnya ketemu lah, jelasin kan, gue suruh jelasin. Iya, Bar, jadi aku tuh sama si A ini tuh udah 11 bulan. Gila. Tuh kan, sudah 11 bulan. Iya. Jadi gini, ketika dia lagi ketemu sama A, ya dia selalu jujur sama gue karena itu terlihat normal kan kalau dia kan gue bilang tadi ya kan. Sedangkan si A ini itu tahu si B lagi deket sama gue itu gara-gara ke-gap dari HP-nya lah pas segala macem. Oh iya. Kalau nggak salah sih gitu, atau enggak si B ini pada akhirnya cerita ke si A kalau dia tuh lagi deket sama cowok. Iya. Sedangkan itu hal yang nggak lumrah di antara mereka karena iya kan dunianya tapi kalau untuk cewek lain tuh kayak hal lumrah. Iya. Tapi kan dunia mereka beda gitu ya kan. Universe-nya beda. Universe. Udah terus ya udah iya gitu Bar apa segala macem. Terus pada saat mau ketemu yang gue pengen tahu adalah kenapa si B ini bisa begini, pertamanya gimana. Iya. Karena si B ini baru masuk kuliah nih, baru semester awal ya kan. Yang gue pengen tahu adalah si B ini
menyimpang begitu, apa karena dia masuk circle-nya si A dan akhirnya ikut-ikutan, atau memang dari sebelum-sebelumnya si B ini memang udah begitu Ya, dari sananya. bisa. Ya, bisa, Itu yang pengen gue tahu tuh itu. Terus gue tanya itu, dia bilang, bentar Bar, aku cerita dulu. Intinya kamu sabar ya, aku ceritain semuanya. Tahu nggak diceritain apa tuh? Ceritain lah dia 11 bulan sama si A itu apa aja yang terjadi, ngapain aja. Udah jadi gue denger ceritanya gimana? Gue diem aja, gue rokok habis langsung gue bakar lagi, lagi. Sambil kayak ngumpulin mental dan nguatin kuping untuk denger. Iya, Tahu nggak sih? ngumpulin Pengen dikat, hati. Ya. pengen dikat, dia pengen lanjut terus cerita. Ya udahlah cerita gitu ya. Iya. Ngapain aja Cus, 11 bulan nih gue kepo. Wah, ngaco lah itu pokoknya kayak ya kayak orang pacaran gimana sih gitu ya kan. Bunting. Udah pernah ke Bali Bunting apa batu kertas. iya mereka udah pernah ke Bali apa segala macam gini. Iya. Pokoknya si B ini ceritanya intinya menyatakan gimana sayangnya dia sama si A, tapi si A-nya ini tuh karena umurnya udah lebih tua jauh daripada si B, jadi kayak ngejalin hubungannya tuh rada toksik lah gitu loh. Oh iya. Jadi makanya si B ini sebenarnya walaupun sayang banget sama si A, tapi udah rada nggak betah gitu loh. Iya. Pengen ninggalin. Sampai pada akhirnya pas ketemu itu si B bilang, kamu tahu nggak sih Bar kenapa akhirnya kita ketemu terus akhirnya kita bisa deket gini apa segala macem, karena apa? Kenapa gue bilang gitu kan? Gue tanya kenapa emang? Karena orientasi aku tuh kayak gini, orientasinya beda sama teman-teman di circle aku yang pada begini semua. Jadi circle-nya si B sama si A ini, teman-temannya yang lain tadi gue bilang di kosan itu, semuanya begitu semua Pak. Berarti bisa dibilang emang yang Cewek semua, iya cewek semua tapi begitu semua gitu loh. Iya. Ada juga cowoknya tapi cowoknya juga begitu semua gitu loh. Damn. Berarti si B ini yang gue simpulin dia baru tahu dunia itu ketika dia kenal sama si A. Enggak, nanti. Nah, jadi gue tanya kan akhirnya, kamu kayak gini tuh semenjak kenal sama si A terus main sama circle-nya si A atau gimana pertamanya? Nah, ini sepele banget Pak, sumpah dibilang sepele banget, gue aja kaget. Jadi waktu si B ini SMP ceritanya, waktu SMP, itu zaman SMP ya, dia bilang SMP deh kalau nggak salah. Zaman-zamannya ASFM ya, yang anonim itu. Iya. Kan ASFM itu kan nggak kelihatan nama, apalagi cewek cowok nggak kelihatan. Ada yang update status, pengen deh pacaran sama cewek, gitu tulisannya. Dikira si B ini kan yang nulis ini kan cowok kan. Benar. Di replay sama si B, yuk gitu. Terus akhirnya mereka chatan. Pas mereka chatan ternyata cewek. Harusnya kan kalau yang normal kan kalau udah tahu itu cewek, oh salah ya berarti gitu loh. Ya, Ya, gue nggak tahu. Iya. Jadi cewek ini ngepost pengen dia pacaran sama cewek tapi itu cewek gitu ya kan. Iya. Si B ini nge-reply yuk, taunya cewek. Langsung ketika normal kan kayak oh ya udah temenan aja ya, nyari Tapi cowok. kayak bukan ASFM deh. Mungkin secret. Iya kali itu kali gue nggak. Tahu sih lu? Gue nggak main itu soalnya gitu ya kan. Jadi ya udahlah pokoknya gue pada saat itu gue nggak mikirin itu apa gitu loh ya kan. Karena lu mikir juga nggak kesana. Iya nggak kesana gitu kan. Sudah. Terus pas udah itu harusnya kan kalau normal kan oh cewek ya ternyata oh salah gitu, tapi mereka lanjut di situlah Pak pertama kejadiannya sesepele itu anjing. Gue dengernya kayak pertanyaan ini jawabannya segini Di luar kepala gua anjing itu. Bagus, untung aplikasi itu udah nggak ada sekarang. udah kan itu udah tuh mental gue udah terkuras tuh di pertemuan itu tuh. Terus pada saat itu akhirnya ya udah jadi kamu sama si A nih sekarang gimana? Dia udah mau udahan sama si A. Terus tadi dia bilang gue lanjutin orientasi si B begini tuh dia nggak mau selamanya begini. Makanya dia mau deket sama gue, mau terbuka sama gue, mau nyoba sama cowok untuk pertama kalinya dia bilang. Untuk pertama kalinya itu gue. Nah dan si BTW si B ini punya sahabat cowok juga dan di circlean kampusnya teman-teman cowoknya, maksudnya circle yang normal ya, teman kampusnya, teman sekolah segala macam, ada dia punya teman cowok yang normal juga. Cuma semua teman cowoknya dia dan sahabatnya cowoknya dia ini nggak tahu kalau si B itu tuh begitu. Jadi dia bilang, Bar kamu cowok pertama yang tahu aku begini, yang tahu sebenarnya aku tuh begini gitu. Terus pada saat itu gue masih
Anjing sumpah itu gue masih baper loh, gue masih sayang men anjing, gue kayak masih tetep ya. masih tetep. Iya. Jadi gue nanggepinnya gue nggak nanggepin kayak nyinyir lah. Ya, ada cewek nggak bener Iya. nih, ibaratnya gitu. Maupun nyinyir dari kata-kata gue ataupun dari raut muka gue Iya. ya, gue nggak ada nyinyir tuh pas itu. Gue Ya kalem shock, lah gue ya. shock, cuma gue kontrol gitu kan. Iya. Kontrol gue selalu. Di situ dia bilang orientasi aku nggak mau kayak gini selamanya karena aku nggak bisa jaga Allah, aku harus jaga martabat orang tua apa segala macem. Aku nggak Iya. mau nanti kayak teman-teman aku yang lain orientasinya itu bakalan siap nanti ngelarang sama orang tuanya mau nikah sama cewek pada kayak gitu Iya, ya kan. iya, Sedangkan iya. aku nggak bisa, ini cuma masa-masa main-main aku doang, masa-masa nakalnya cuma yang gitu. Oh ya udah gitu loh. Akhirnya setelah itu gue diem tuh lama, ada kali pas 10 menit gue ngerokok doang, dia cuma diem juga. Gue cerna, gue mikir akhirnya kayak ya udahlah gue maafin, mau niat mau berubah, iya kan? Toh ya udah mungkin startnya di sini gitu loh. Iya. Toh juga gue udah terlanjur baper juga gitu loh ya kan. Terus pada saat itu pikiran sempit gue adalah kayaknya nggak ada lagi nih yang mau terima gue apa adanya kayak dia begini. Iya. Tapi Gobloknya gue di situ Tapi ya. kan lu bisa mikir gitu karena sebelumnya kan juga emang Dari pengalaman pengalaman gue kan. gitu Iya. ya kan. Kebanyakan pada begitu, terus banyak nggak berhasil juga. Jadi kali ini gue rasanya ada tahap hampir berhasil, jadi kayaknya gue nggak mau lepas banget. Iya, benar. Akhirnya gue ngomong tuh pada saat itu, udah deh, yang udah lewat masalah itu udah, aku maafin apa segala macam gini. Kita start fresh aja deh baru. Kita mulai lagi dari awal. Kalau emang kamu bilang tujuan kamu mau berubah, mau coba sama cowok mau coba normal, ya udah yuk. Aku siap tuh. Lu mau bantu lah Iya. ibaratnya. Dengan naifnya dengan kejadian kayak gitu seorang bara tuh bisa ngomong gitu tuh anjing. Iya. Gue udah shock begitu, gue buka lagi pintu kan buat dia. Tahu nggak main jawaban dia apa? Apa? Enggak bar, nggak bisa. Nggak bisa. Aku udah ngerasa bersalah banget sama kamu. Aku udah malu banget deh. Udah selama 2 bulan ini ngebohongin kamu, bilang si A ini cuma teman apa segala macam. Hampir tiap malam kamu nungguin aku gini segala macam. Aku udah nggak bisa gitu. Aku nggak bisa start fresh lagi dengan orang yang aku udah segitunya ngebohonginnya gitu loh. Iya. Intinya kayak gitu deh. Gue shock lagi dong, men anjing. Gue udah blokil jatuhnya anjing. Bener sih. Gue pada hari itu dapat kabar itu, udah diomongin baik-baik berdua, udah diceritain semua, dia udah terbuka sadadanya tentang hal itu dengan gak ada malunya juga, ya kan? Gue juga nanggepnya juga ya udah, itu udah lewat. Dengan lu niat bilang kayak gitu, ayo gue buka lagi pintu, jebret juga tuh pintu, seadanya dibanting juga tuh pintu, ditutup. Padahal lu udah ini ya, ibaratnya lu udah berpikir dewasa buat ini gue mau bantu ini, ayo Iya, nih, gitu. gitu. Ya udah, Apalagi ayo cewek gitu. bilang kan tadi dia pengen Kalau yang Iya, mau ada niat buat begitu gitu. ya ayo, kecuali dia nggak ada ngomongan gitu sama sekali, gue juga nggak akan ada kepikiran mau. Iya benar. Iya Karena kan? kan dia bilang juga mau berubah Iya. kan, dia nggak mau kayak gitu Imajinasi terus. gue pada saat itu kayaknya kalau emang gue bisa merubah dia dan gue bisa lepas sama dia, kayaknya keren banget nih Nih, gitu. cerita tuh Itu Bang. iya kayak cerita. Tapi itu kayak pada saat itu goblok banget sih Bar mikir begitu gitu loh. Iya. Semua yang nggak mungkin. Tapi ya udah, gue udah di double kill gitu, dia bilang udah nggak bisa. Intinya dia bilang jalan tengahnya, dia bilang padahal nggak ada tengah-tengahnya sama sekali kan, itu maunya lu. Iya, benar. Jalan tengahnya kayaknya kita udahan aja, udah temenan aja gitu apa segala macam. Oh ya udah, pulang kayak orang gila deh tuh gue di motor kayak anjing. dia teriak kok di. Anjing dalam hati gue Pasti bangsat sih, ya kan, kayak Emang kesel sih, Cok. Paling Parah. dibohonginnya kayak gitu, Cok. parah tuh anjing. Sebenarnya gue masalah dibohonginnya tuh gue masih hal nomor kesekian lah. Nah, Gue ketahuannya itu ngalamin kayak anjing ini lesbi cuk gitu kan, kayak wah anjing parah. Tapi ya udahlah, balik lagi perasaan gue udah anjing, gue udah terlanjur baper, gue udah terlanjur. iya. Susah kadang. Lu tuh kayaknya perfect gitu loh, tapi ternyata enggak. Tapi walaupun lu nggak perfect, tapi gue masih pengennya malu. Iya. Ngerti gak sih lu? Iya, paham, Ngerti. Parah anjing, parah segitu parahnya kan. Gue nyampe rumah, dia nyampe rumah, chatan lagi biasa. Cuma chatannya ngomongin hal yang tadi. Lanjutin lah. Ya kan? Itu hari Rabu kan tadi gue bilang, itu hari Rabu. Tiba-tiba setelah chatan, malamnya dia ngajakin gini. Mbak, nanti hari Sabtu main BL-nya ke Bintaro yuk. Ada Red Bull lah, tempat BL di Bintaro, tempatnya bagus gitu. Terus gue bilang, yakin mau ke Red Bull? Aku jemput kamu terus kita motoran gitu ke Bintaro.
Gue gituin kan, kamu mau nggak apa-apa gitu ya kan. Lumayan nanti ke Bintaro. Terus dia bilang gini, Iya, anjing jauh banget. terus dia bilang gini, enggak Bar, nanti pakai mobil aku aja, aku jemput ke rumah kamu. Anjing, gue bacanya, anjing ini beneran nggak? Ini beneran nggak? Gitu ya kan. Langka tuh tapi cok. Ini beneran nggak? Gitu. Sedangkan itu masih di hari yang sama kejadian ini semua loh gitu Iya ya kan. benar. Aneh, Cok. Iya ya. Iya. Terus gue kayak yakin nggak apa-apa kamu jemput aku gitu pakai mobil ya, walaupun jelas yang nyetir bakalan gue gitu Iya. loh ya kan. Tapi yakin nggak apa-apa gitu kan. Iya Bar, nggak apa-apa. Selalu aja sih orang. Jadi rumahnya dia tuh di peak gitu loh, tapi nggak peak banget. Dari rumah gue ke rumah dia ya terjangkau lah, ya kan. Nggak jauh-jauh banget. Itu maksud dia. Jadi nggak apa-apa dia jemput gue. Oh ya udah kalau kayak gitu gitu kan. Nah setelah itu kan orientasi kita masih ketemu, masih main kan cuma sekedar teman main biliar. Iya. Ngerti nggak? Sekedar teman main biliar udah gitu ya kan. Gue juga udah berusaha untuk menerima kenyataan pada saat itu dan nyoba untuk kayak Biasa-biasa aja. ini hilang-hilangin nih baper. Tapi jadi makin sering cuk mainnya daripada sebelumnya. Ketemunya makin sering tapi Anjing terus banget tuh. Kalau makin terjebak. walaupun yang beda tuh cuma frekuensi kita chatan dan teleponan, nggak telepon-teleponan lagi, nggak rutin kayak sebelumnya. Chatan juga nggak seintens sebelumnya kayak Maunya apa sih? PDKT lah. Ya as a friend biasa lah. Iya, as a friend biasa. Paling chatannya kayak ya udah main lagi kapan, mau main di mana, jam berapa, pas segala macam. Abis itu kita makan di mana, pas segala macam gitu doang. Terus udah, oh ya udah kalau gitu, ya udah see you ya tomorrow gitu, segala macam udah. Tapi makin sering ketemunya. Nah, terus udah kan, makin sering sampai pada ketika gue lagi jalan sama dia, nah itu mulai sering juga tuh dia jemput gue. Jadi keseringan main BL-nya dia yang jemput gue pakai mobil dia, terus begitu baru main. Ada saatnya gue lagi nyetir, tiba-tiba dia terbuka sendiri main sama gue tanpa gue tanya. Gue nggak mau nanya-nanya hal itu lagi karena kita udah bubar jatuhnya. Mau nutup lah ya udah ya. Tiba dia ini terbuka sama gue. Si A ini masih neror aku loh, gini. Neror kayak yang namanya orang berantem kelar pacaran kan masih ada yang nggak terima gitu ya kan, teror segala macam. Terus kayak ya gue sebagai cowok ya udah diemin aja, nggak usah dengerin, dia juga cuma ngomong doang kok, nggak bakal ngelakuin itu gitu loh ya kan, mau diteror apa segala macem, udah diemin aja gitu lah. Nah udah tuh di another time gue lagi di mobil berdua sama dia lagi jalan kemana juga tiba-tiba kayak ini aku masih ada juga circlean teman-teman aku cewek pada pada begitu semua juga. Tapi ini kali ini aku main sama mereka cuma teman aja ya Bar. Ada di kosannya si C ini, ya kan, kosannya si C ini, tapi isinya circleannya barunya dia juga, bukan circleannya si A lagi. Ya, beda nih. Circlean baru tapi kayak gitu juga. Ini cuma teman aja ya Bar. Dan disclaimer aja. Tanpa gue tanya, dari sumpah nggak gue tanya. Terus gue kayak tiba-tiba dia terbuka gitu, kayak oh iya gitu ya kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Habis nganterin gue pulang lagi, terus dia cabut ke kosannya si C dan main sama temen-temennya. Terus ya gue kan udah diantar gitu segala macam, ya gue selayaknya manusia tahu diri, ya udah thank you ya for today gitu segala macam udah ya kan. Terus dia ngabarin aku dari kosannya si C ya, aku lagi ini, oh ya udah gitu, udah nggak chatan intens juga. Nah itu tuh dari tadi kan bulan Mei itu lagi deket-deketnya deh. Lagi sering-seringnya kita jalan. Gue ulang tahun 18 Mei. Lagi sering-seringnya kita jalan. Gue 4 tahun. Semenjak 2017 Mei sampai 2020 Mei, gue ulang tahun gak pernah ada yang kayak dirayain sama cewek selain mantan gue terakhir. Iya. Gak ada. Sendiri Kayak juga. di tongkrongan aja ya elah, ngapain sih tongkrongan, atau enggak nyokap gue juga gitu, hanya ngasih gue udah itu tok gitu. Mei 2021, 18 Mei hari itu juga emang ada rencana gue mau main BL sama dia gitu ya kan. Ya udah, dia udah ngucapin dari malam dengan ucapan yang sangat apa ya? Bentuk. Iya gitulah pokoknya, tapi in English gitu ya kan. Terus gue kayak, ini orang ngucapin ini beneran dari hati apa kayak pinter ngetik aja gitu ya kan. Bisa. Tapi bisa banyak banget ya. Terus gue kayak ya gue seneng gitu loh, ya udahlah, gue nggak mikirin ribet-ribet ke situnya, yang penting gue seneng, gue lagi ulang tahun ya udah gitu. Siangnya baru dateng juga, gue disuruh ke mobilnya, terus
tiba-tiba dia udah megang kue apa segala macem ya kan, terus gue kayak wah berbunga-bunga lah gue di situ lah, anjing parah lah. Karena itu momen pertama kali lagi setelah sekian lama kan. Itu di psikis gue tuh kayak anjing gue seneng parah nih anjing gitu ya kan. Pasti sih. Udah kan sambil story kan apa segala macem, story ya gue repost lah apa segala macem, rame lah udah tuh di DM aja, akhirnya bara ada nih gitu ya kan. Padahal kayak dalam hati gue anjing lu nggak tahu aja men, lu nggak tahu itu loh. Jadi gue kayak gue cuma bahasnya cuma kayak WK atau enggak emot doang gitu ya kan. Tahu ya mereka Lu apa lagi anjing gitu ya kan. Iya ntar gue bawa ya. Nggak mungkin dong. Ya lu nggak tahu kenyataannya gitu. Ya udah tuh udah. Habis ulang tahun besok beberapa hari kemudiannya jalan ke CP, dia bilangnya dia mau shopping sendiri, terus tiba-tiba dia CNM, dia bilang udah pilih Gi baju nih, aku mau beliin kamu kado ulang tahun. Gokil dalam hati gue, anjing dalam hati gue kayak anjing, gue udah lama banget nggak kayak gini itu gitu. rasanya kayak sesuatu hal yang baru lagi. Gue bingung sama ceweknya sumpah. Nanti terus dia tuh tadi timelinenya udah bulan apa? Udah bulan Mei lah. Bulan Mei itu kan udah mau bulan puasa ya. Iya. Apa sudah udah selesai. Udah lebaran selesai kan, selesai puasa. Nah, terus BTW pas bulan puasa itu tuh, sebelum bulan puasa dia tuh mau ke Bali sama temen-temennya, sama sirkelannya yang baru ini, sirkelannya si Cel. Tapi pas mau ke Bali itu dompetnya dia hilang. Jadi dia nggak bisa dong di tiket apa segala macam. Jadi dia nggak ikut. Nah, waktu itu dia rada bete gitu lah, cerita sama gue dompet aku hilang gini. Terus ya udah pas lagi bulan puasa itu gue lagi di mobil sama dia habis buka bersama gitu kan. Ini muslim juga BTW. Lagi habis makan bareng, buka puasa bareng. Gue lagi nyetir, gue nyeplos gini kayak kemarin gak jadi ke Bali sama teman-teman kamu, mau nggak nanti habis lebaran ke Balinya sama aku aja? Kok gituin men anjing. Pergerakannya sudah mulai nusuk nih ya. Gue gituin. Tapi gimana? Ceweknya juga begitu, Cok. Iya kan, maksudnya kan dia nggak ada ngasih tanda-tanda kayak akan mundur seadanya gitu kan. Makin maju, masih sering ketemu gitu. Malah makin maju anjing. Makin maju juga nggak terlalu gar. Intinya frekuensi ketemunya sering, tapi obrolannya pas segala macem biasa aja, terus berkurang juga catatannya. Jadi di tengah banget dia nih. Tapi gimana ya? Tiba-tiba jadi care banget gitu sama. Dia pintar banget kalau posisi di tengah-tengah tuh pinter. Kelihatan maju enggak, mundur pun juga enggak. Di tengah-tengah tuh jago banget dia sumpah. Jadi bikin gue kepatilnya tuh bener-bener mantep gitu loh ya kan. Karena gue close lah ke Bali, terus dia dengan nggak mikir lama, ayo gitu ya kan, ayo gitu. Ya udah, planning lah tanggal berapa, kapan beli tiket, kapan kita cari film segala macem. Terus pada saat itu lah pas bulan puasa itu gue sakit 2 minggu, bukan COVID tapi gue sakit, gue nggak ketemu dia kan soalnya. Nggak ketemu dia deh pas gue sakit apa segala macem. Dia jadi seringannya mainnya masih circle-nya ini si C ini. Saya terus tiba-tiba lagi panggil Bali, terus dia bilang gini di chat sama gue, Bar, nggak apa-apa nggak kalau ke Balinya sama teman-teman aku juga. Ada 6 orang, sama kita berdua jadi 8 orang, tapi begitu semua Bar temen aku. Cewek semua tapi ya, cewek semua ya. Gue baca WA itu malam-malam kayak anjing gimana ya. Gue udah yang ngajakin duluan gue. Kalau gue yang batalin gue kayak pada saat itu gue nggak enak, tapi gue masih baper gue nggak berkurang gitu loh. Terus juga pengen juga ke Bali kan, kayak butuh juga liburan gitu udah lama gitu kan. Nggak pakai mikir lama, gue bilang iya nggak apa-apa kok, dengan halusnya gue bahas iya nggak apa-apa kok. Sambil bayangin berlapan di Bali, cowok sendiri sisanya cewek dan ceweknya jadi pasang-pasangan. Pasang-pasangan 6 orang temennya itu pasang-pasangan cewek semua, tapi sedangkan yang cewek sama cowok cuma gue sama si B ini doang. Udahlah, terus gue bilang ya udah, tapi nanti ada momennya aku ketemu teman-teman kamu yang mau ke Bali juga ya gitu, biar nggak awkward juga di sana gitu loh ya. Ketemu dulu kayak gimana. Akhirnya udahlah ketemu lah gini apa segala macem. Ketemu, gue lihat anak-anaknya sih asik-asik aja, biasa aja, cuma
ya gitu loh. Dikucilkan ya lo. Ih, normal gitu. enggak men, aja enggak kayak. Jadi si B ini tuh udah disclaimer duluan karena teman-temannya kalau si Bara ini nggak masalah sama yang cewek sama cewek, cuma emang si Bara ini emang gue anti banget kalau yang cowok sama cowok lah ibaratkan. Gue nggak mau. Jadi gue tuh nggak rasis men, gue nggak rasis banget sama LGBT. Intinya gue nggak rasis kayak kalau lu rasis banget atau rasis kan lu jijik, lu pengen dia nggak ada di muka bumi itu. Jadi kayak hilang dah lu sama lu. Kalau gue, lu hidup lu nggak masalah, cuma jangan ada di lingkungan gue, jangan ada deket-deket gue gitu, ngerti nggak? Ya kan yang LGBT ini, lu nggak apa-apa, lu hidup di mana gue nggak apa-apa, cuma jangan ada di sekeliling gue gitu, gue nggak mau. Nah gitu, tapi udah kejadian kayak gini, jadi ya udah gitu. Tapi selagi yang cewek-cewek doang, gue nggak masalah gitu kan. Jadi mereka ngobrol sama gue juga kayak nggak ada yang direm-rem juga men, kayak biasa aja gitu. Kayak teman lama. Iya. Ya udah, enak-enaknya nih kayaknya enak-enak aja nih, ya kan. Terus gue kayak ya udahlah jadi Bali tanggal. Jadi Bali tuh. Jadi udah beli tiket apa segala macem. Gue nggak mikir tuh waktu ngajakin dia ke Bali gue bakalan boleh sama nyokap gue apa enggak. Bar lu aja bolehnya pulang jam 7 udah di rumah, sosok mau izin ke Bali kan. Sosok mau izin ke Bali udah pernah lagi Covid kan. Iya benar. Gue nekat aja kan. Gue bilang ke emak gue gini, saking gue udah bucinnya ya udah kayak gue udah bucin parah banget anjing kayak. Iya. Gue waktu itu sempat bilang sama Gare, bucin banyak Gar tipenya. Ada yang lu dikekang gak boleh nongkrong lu nurut. Ada yang ceweknya minta beliin apa-apa lu beliin. Iya. Ada yang harus balas cepet lu nurut. Ada yang lu dibutain bucinnya, ngerti gak lu? Paham. Nah itu yang terjadi sama gue gitu loh. Dengan bucinnya gue bilang ke nyokap gue, Mam, gak usah, bagus gak minta gue sama nyokap kan dipanggilnya Bagus bukan Bara kan. Gak minta apa-apa ulang tahun. Cuma boleh satu, please banget izinin ke Bali. Bali gitu ya kan. Udah gila lu gitu ya kan. Jadi nyokap gue udah tahu gue sering pergi tuh sama si B ini, gue lagi deket sama cewek, nyokap gue tahu sama si B ini. Gue terus terang gitu kan, sama si B, lagi deket sama ada cewek namanya si B ini. Mau ke Bali sama si B sama teman-temannya. Akhirnya dibolehin karena gue udah beli tiket. Gue izin ke emak gue pas gue udah beli tiket. Ya tapi udah dibeliin mah, ya udah nggak apa-apa gitu. Nyokap gue, jangan lu lain kali kayak gini lagi, jangan mentang-mentang lu mikir lu udah beli tiket gue bakal pasti ngebolehin gitu ya kan. Ini doang nih sekali ini, lu nextnya nggak ada lagi lu. Seneng dong gue dibolehin ya kan, berangkat ke Bali. Udah tuh berangkat ke Bali, lu bayangin deh, berdelapan, 7 perempuan, 1 gue gitu loh. Terus pada saat itu gue di pesawat tuh gue mikir kayak gimana ya gitu ya kan. Bodoh amat lah, nikmatin aja lah berliburan gitu ya kan. Bodoh lah, yang penting gue ada si B ini gitu loh ya kan. Jangan gue ngeliat si B ini bagai kayak princess lah bagi gue anjing. Kayak selagi ada lo gue apa aja gue terjun deh anjing gitu ya kan. Gila men anjing. Udah tuh sampai terus yang kayak tadi gue bilang kan, dia tuh akhir-akhir ini tuh sering terus terang terus nih masalah si C ini. Jadi kelihatannya dia tuh dekat sama si C ini kayak dia dekat sama si A. Iya, terus gue nggak ada nanya-nanya lagi, kamu si C ini sama si C ini apa sih kayak sama si A lagi, keulang lagi. Gue nggak kayak gitu, gue diam aja. Terus dia terus rasanya kayak Bar, aku si C ini sama si C ini cuma teman aja ya Bar, ini nggak kayak aku sama si A ini, aku cuma teman aja karena ya aku butuh temen Bar. Setelah kejadian kemarin sama si A baru kelar kayak gitu, aku masih di lowest point aku. Ya aku terima kasih juga atas hadirnya kamu yang bisa ngadepin ini secara dewasa, tetek bengek itulah pokoknya kata-kata itu. Terus gue kayak ya udah, iya ya udah, aku juga nggak yang mikir gimana gitu ya kan, serah kamu aja, gue gituin. Udah tuh itu apa segala macem. Nah kayak ke setiap tempat yang kita kunjungi berdelapan itu mau masuk kayak mas-mas yang lihat kayak gerombolan cewek semua, cowoknya satu. Iya, untung iya benar. yang untung gue normal gitu, maksudnya gue kayak jalan, iya cowok lah ya kan. Gue
ya enggak gue doang nih, orang pada ngeliatin begitu, cuma gue bodo amat gitu kan. Masa iya gue mau nunggu di luar kayak supir gitu ya kan, gue mau misah kan nggak mungkin gitu. Selagi ada si B ada di situ, gue ada di situ lah intinya gitu ya kan. Udah bodoh lah apa segala macem. Nah, sampai akhirnya kita lagi di villa tuh udah berlapan lagi, ada tuh malam keberapa gitu lagi di villa, udahlah minum lah apa segala macem lah, kayak party lah kita, main-main bir pong apa segala macem. Nah sampai akhirnya ada main truth or drink lah, berlapan, set main truth or drink, kan nanya-nanya gitu kan, set. Ya gue ikut-ikut aja men, gue juga taruh patungan minum ya kan, gue jaya selagi itu minum masih ada juga gue di situ, ya udah dong, dan mereka juga nggak masalah, dan mereka juga kayak ya udah pada ikutan aja gitu kan, ya udah, iya welcome juga nggak masalah, karena yang kayak tadi gue bilang mereka udah ngeliat gue kayak ya bara biasa aja kok gitu, nggak yang anti-anti gimana, kalau kita lagi kayak gimana juga bara biasa aja gitu ya, ya emang gue pada saat itu ada di momen, kayak biasa aja sih, ya kayak udah lumrah aja kayaknya gitu. Padahal sih itu lagi nahan enak aja padahal gitu ya. Anjing lah. Iya cuma ya udahlah nih namanya liburan bar gitu ya. Nikmatin. Nikmatin. Lagi main truth or drink, ada di satu momen temennya ini di antara 8 orang, di antara 7 orang ini nanya ke si B, ya kan dapet gilirannya si B. Tanya lah, kita sebut aja si G lah ya, atau enggak si F lah nih. Si F nanya ke si B, B